Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yang dimana kejadian malam tadi kedatangan Bapak Rizik Syihab ini, ya ada penolakan dari Laskar PWI LS teman-teman. Jadi Bapak Rizik Syihab ini ditolak karena isi ceramahnya itu ya, yang sebelum-sebelumnya teman-teman, yaitu sering mengaku-ngaku sebagai zuriat Rasulullah SAW. Dan Bapak Rizik Syihab ini isinya hanya provokasi kalau berceramah. Ya misal seperti yang kemarin itu, siapkan pedang, siapkan golok ya, asah parang, asah golok dan lain-lain. Jadi isinya itu hanya ingin perang saja teman-teman. Ya kalau mau membuktikan bahwasanya ente itu benar-benar keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya udah tes DNA ya. Oh DNA haram. Nah teman-teman, jadi sudah ketahuan kan ya, mana keturunan Rasulullah yang asli dan mana keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang palsu. Jadi sudah ketahuan teman-teman, disuruh tes DNA saja ngalor ngidul. Alasannya itu macam-macam lah. Ada yang bilang haram, ada yang bilang suruh membongkar makam Rasulullah. Ini kan apa teman-teman? Gak memiliki adab sama sekali. Tapi saya ingin jelaskan ya sedikit ini mengenai masalah DNA orang-orang Habib-Habib Alawi ini yang mereka itu mengatasnamakan sebagai zuriat Nabi. Mereka itu ya teman-teman, DNA-nya itu bukan DNA Arab. Ya Arab bukan, tapi kok mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. DNA-nya itu adalah DNA G, yaitu apa teman-teman? Yaitu Yahudi Ashkenazi dari Kaukasus India sana teman-teman, yang berhijrah ke Yaman dan apa namanya itu mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Nah Yaman ini teman-teman dikuasai oleh mereka. Makanya jangan sampai Indonesia ini ya dibohongi lagi seperti di Yaman sana yang mereka itu berhasil mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, tapi kenyataannya DNA-nya bukan DNA Arab, melainkan adalah DNA Yahudi Ashkenazi. Nah, kalau DNA Rasulullah adalah J1 ya teman-teman, Rasulullah, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu jalurnya J1. Nah, ini kan beda sendiri. Berarti teman-teman ya, mereka itu bukan keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segi DNA genetik. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi saya ingin jelaskan sekali lagi ya mengenai PWLS ini dibentuk yaitu bukan untuk memusuhi sama pribumi, tapi untuk memusuhi yaitu orang-orang yang mengaku-ngaku tapi tidak memiliki bukti, yaitu mengaku-ngaku apa? Yaitu mengaku-ngaku sebagai keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ceramahnya isinya hanya provokasi, mengadu domba, menghina, bahkan presiden dihina, digoblok-goblokin lagi ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita langsung saja kita simak yaitu detik-detik Laskar PWLS bentrok dengan FPI di Pemalang. Bubarkan. Oke, siap. Oke. Rizik dari Pemalang. Menolak Habib Rizik. Menolak Rizik datang ke Habib. Jadi ini dari Laskar PWLS ya teman-teman ya, menolak kehadiran ya Bapak Rizik Syihab yang katanya ceramah ya teman-teman ya, yang katanya ceramah. Tapi kan video-video sebelumnya ya Bapak Rizik ini diundang kan selalu menghina, mencaci maki, meremehkan ya. Jadi provokasi sana, provokasi sini. Jadi jangan ya kita sebagai kaum muslim berbumi ini diadu domba oleh Bapak Rizik Syihab. Oke, coba mari kita lanjutkan ya. Tenang. Kami ditahan-tahan dari tadi, disabar-sabar, tapi acara tetap mulai. Acara apa? Ini nggak datang, kita cuma berin. Menit tidak ada penyelesaian. Sampai pagi inti silakan maju, urusannya panjang. Siap. Iya. Pasukan inti berani bertempur. Siap. Ya tapi kenapa? Kalau itu mau keadilan ya gitu. Kita ditahan ini bubarkan, beres. Ingat ya, besok mati, sekarang mati sama saja. Kita bela Ibu Pertiwi, bela Nusantara. Ibu Pertiwi memanggil kita. Siap, tumpahkan darah kita 30 menit tidak ada instruksi juga. Ya bagaimana ya teman-teman ya, ceramahnya itu dari Habib-Habib Alawi ini ada yang apa namanya itu memalsukan makam, membuat makam-makam palsu, lalu kemudian diba'lawikan, dipindah-yahyakan. Bahkan ada juga yang ceramahnya itu klaim sana klaim sini, seperti Pangeran Diponegoro itu Habib gitu, Ba'lawi. Lalu kemudian Imam Bonjol juga diba'lawikan. Apalagi teman-teman ya, kuburan-kuburan itu diba'lawikan. Bahkan mereka itu katanya Indonesia ini berdiri atas restu Habib teman-teman. NU berdiri juga atas restu Habib. Terus Indonesia ini milik Aulia Tarim. Jadi banyak ceramah-ceramah dari mereka ini yang membuat resah ya
terutama adalah kaum muslim Nusantara, teman-teman. Jadi mereka itu tujuannya apa kalau bukan ingin menguasai Indonesia ini. Tapi 80% gagal, teman-teman. Gagal total. Nah, coba mari kita lanjutkan ya. Kolaknya tolong kolaknya. Ayo kata-kata. Kata-kata Mbak, semangat tadi ya. Siap, semangat. PWLS, hancurkan si licik. Ya. Siap. Belakang, Pak, belakang. Hei, cepat. Cepat. Ayo warung. Sama-sama. Coba mari kita percepat ya, teman-teman ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sami Allah liman hamid ya. Maju ayo. Rapat. Disuruh maju tapi lorong-lorong dikasih tangan. Nah, ini video diambil dari Laskar PWLS, teman-teman. Coba yang dari FPI ya, teman-teman. Ini dari FPI. Ya nang motoran ora katon. Ora katon nang motoran ewen aku. Nah, ini terjadi bentrokan ya, teman-teman ya. Semestinya ya, teman-teman ya, sesama kaum muslimin pribumi ini ya janganlah seperti ini ya. Ya, Laskar PWLS ini dibentuk untuk memusuhi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu orang-orang yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kenyataannya mereka itu tidak memiliki bukti. Jadi doktrinnya itu sangat luar biasa, teman-teman. Bahkan yang saya lebih herannya itu, teman-teman ya, kok masih ada orang yang membelanya gitu ya. Kasihan ya, kasihan. Mereka itu membela orang yang salah ya. Sudah jelas, sudah terang benderang bahwasanya Ba'lawi ini bukan keturunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dijelaskan oleh Kiai Imad Al-Bantani mengenai Ahmad bin Isa itu tidak memiliki anak yang namanya Ubaidillah. Karena mereka itu teman-teman ya, keturunan dari Ubaidillah yang katanya adalah cucu Nabi. Padahal bukan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya menyangkokkan ini yaitu kepada Ahmad bin Isa yang benar-benar keturunan asli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ajarannya juga sangat bertentangan dengan akidah-akidah Islam, teman-teman. Jadi ada itu syahadat kalau di dalam agama kita ya, agama Islam, teman-teman, itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi ini ada tambahan lagi dari Habib Ba'lawi, teman-teman. Yaitu harus mengucapkan syahadat yang ketiga, yaitu mengakui bahwasanya Habib siapa itu, teman-teman, Al-Haddad itu. Jadi mereka memiliki 3 syahadat, teman-teman. Ini kan ajarannya nyeleneh. Bahkan rukun Islam, teman-teman ya, rukun Islam itu ditambahin lagi dari Habib Ba'lawi, teman-teman. Ada videonya. Jadi mereka itu mengakui bahwasanya rukun Islam itu bukan ada 5, teman-teman, tapi ada 6. Yang ke-6 itu harus yaitu menjaga kota Tarim. Ya, ini kan aneh. Jadi ajarannya itu sangat bertentangan dengan ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara mengenai yang katanya karomah, teman-teman, ini sangat luar biasa ngibulnya. Bahkan yang katanya karomah ini bisa melebihi yaitu mukjizat para nabi, teman-teman. Contoh, mereka itu bisa apa, teman-teman? Bisa memadamkan api neraka yaitu dengan menggunakan jari kelingking.
Jadi teman-teman masihkah percaya bahwasanya Habib ini keturunan Nabi? Gak mungkin teman-teman kalau keturunan Nabi seperti ini ceramahnya. Isinya hanya khurafat, mendoktrin. Kalau kalian tidak mencintai Habaib sebagai cucu Nabi, kalian nanti kualat. Kalian tidak akan masuk surga, masuk neraka. Kalian tidak akan mendapat syafaat. Doktrin-doktrin yang semacam ini teman-teman adalah doktrin-doktrin yang menyesatkan dan berbahaya. Nah maka dari itu saya gak heran seperti AFP ini adalah kebanyakan kaum muslim pribumi. Kasihan ya teman-teman, mereka sudah terdoktrin. Mereka sudah termakan omongannya Habib Rizik teman-teman. Nah maka dari itu hati-hati. Jangan kita itu salah mencintai cucu Nabi. Dia kira cucu Nabi tapi malah bukan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.